الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى إلى الرابع وإخوانه من أنبياء صلوات الله وسلم أجمعين ثم إلى روح آله وذريته وأزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين صحابة والتابعين وتابعي التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح خديجة الكبرى وعائشة الرضا فاطمة الزهراء وحسن وحسين وحمزة وعباس وأئمتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الإمام الغزالي ثم إلى روح سيد وحيد حفص بن عبد القادر الحامد وجد الرفض رحبة محسن بن عدبي السقاف صولهم وفروعهم ثم إلى أرواح Pak Rustin, Bu Mayanten, Pak Ngatiman, Bu Miskati, Pak Sagi, Pak Kailani, Pak Mahfud Nadhirah, Masruri, Pak Mariti, Bu Mariti, Ruqayyah, Saudah, Haji Ahmad Jumali, Yanto, Indrian, Irdian wa usurihim wa furu'ihim wa walidina wa walidihim anallahu yaflahu wa yarhamu wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan pelajaran di tempat yang sebelumnya, yaitu sampai pada kitabul ilmi, kitab tentang masalah ilmu. Wa ammal akhbaru, adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan seseorang yang mencari ilmu agama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu, barang siapa yang menginginkan itu Allah, bihi, dengan orang tersebut, khairan, satu kebaikan, yufaqihhu, Allah akan memberikan kefahaman ilmu agama, hu, kepada itu man, kepada itu seseorang, fid dini, di dalam urusan agama, wa yulhimhu, dan dia Allah akan memberikan ilham, hu, kepada itu man, rushdahu, petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hanya saja dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim itu tidak ada kalimat wa yulhimhu rushdahu, tidak ada. Itu penambahan dalam At-Tabrani. Imam At-Tabrani yang menambahi wa yulhimhu rushdahu, dan dia Allah akan memberikan ilham kepadanya, rushdahu, petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada satu faedah yang kita dapatkan, bahwasannya yang menjadi patokan, yang menjadi pedoman seseorang itu, Allah menginginkan orang tersebut menjadi baik atau tidak jadi baik, ya dilihat ngerti ilmu agama atau tidak. Itu toh, bukan ngerti ilmu umum, ngerti ilmu agama. Yufaqihu fid din, yufaqih, faqaha yufaqihu, memberikan kefahaman. Kefahaman itu apa sih? Kefahaman itu mampu memaparkan. Oh, ada masalah wudhu, dia paparkan. Wudhu itu seperti ini, basuh wajah itu seperti ini, basuh tangan itu batasannya seperti ini, apabila di tangan itu ada kotorannya harus dihilangkan, kotorannya itu yang tidak bisa menembus ke pori-pori kulit dan lain sebagainya. Itu faqih namanya. Tapi kalau cuma sekedar hafalan toh, ya tidak nunggu kita hadirin. Burung saja bisa kok kalau diajari.
Burung itu yang tidak berakal bisa diajari. Ini makna yufaqihu. Nah, kalau orang sudah ngerti ilmu agama, faham, artinya apa? Faham bimakna, ngerti, betul-betul ngerti, bukan gelambian, ngerti memang. Hah? Maka ketika itu yang pertama, ini adalah satu petunjuk, satu dalalah bahwasannya orang tersebut ini Allah menginginkan dia menjadi orang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini wa yulhimhu rusydahu, Allah akan memberikan ilham kepada dia, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makom kedudukan setelah seseorang tadi itu mencari ilmu agama. Setelah mencari ilmu agama, mengerti ilmu agama, setelah itu faham, mengajarkan, baru Allah akan memberikan feeling, perasaan. Apa bahasanya kita orang? Wangsit. Ilham itu apa? Ilham itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sembarang orang. Makanya kalau ada orang misalnya ngomong sama sampean, bentar ya, anak kok perasaan sama ente tidak bagus, bentar, koyoke gini. Lah sampai bisa ngelihat dia ini ngerti ilmu agama atau enggak? Karena apa saya katakan seperti itu? Ngelihat dari hadis ini, setelah Allah menjadikan orang tersebut mengerti ilmu agama, baru diberikan ilham. Artinya tidak akan diberikan ilham, petunjuk, wangsit dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ngerti dulu. Kalau enggak ngerti, enggak akan bisa. Makanya kalau ada orang ngomong sama sampean misalnya, ente jangan berangkat dulu, perasaan anak tidak bagus, tapi tidak ngerti, wudhu aja tidak ngerti, jangan diikuti. Itu was-was biasa, itu was-was ya, tidak perlu, paham ya? Nah ini maknanya apa? Kalau dikembangkan lagi apa? Ilmu laduni, ngerti gitu ya. Ilmu laduni ini munculnya dari apa sih? Ilmu laduni itu munculnya dari sesuatu yang terus menerus dia laksanakan dalam meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dapat ilmu laduni. Apa ilmu laduni itu? Ini makna hadis Nabi apa? Man alima wa amila wa allama warasahullahul ilma ma lam ya'lam. Man alima, orang yang ngerti. Enggak cukup itu toh. Wa amila, mengamalkan ilmunya. Kemudian apa? Wa allama, ngajarkan. Maka warasahullahul ilma ma lam ya'lam, Allah akan memberikan kepada dia satu ilmu yang dia tidak pernah belajar, moro-moro ngerti. Itu kalau ngerti Pak. Kalau tidak ngerti moro-moro, ana sudah dapat ilmu tadi malam, ana diam di gunung itu kemudian dapat ilmu, bukan gelambiar itu namanya ya. Ngerti sampai sini? Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya, ulama itu warisannya para nabi ya, ulama itu pewarisnya para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Turmudi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa ma'lumun, dan diketahui, annahu, sesungguhnya, la rutbata, tidak ada kedudukan, fauqan nubuwati, di atas kenabian, wala syarafa, dan tidak ada kemuliaan, fauqa, di atas syarafil warathati, tidak ada kedudukan di atas kemuliaan al-warathati, sebagai ahlu waris, litil karutbati, untuk itu kedudukan. Jadi ulama itu tingkatannya tinggi Pak, makanya dikatakan ulama yang betul-betul ulama ya, yang betul-betul ulama itu kedudukannya itu cuma satu tingkat dengan para nabi, para rasul, termasuk kedudukannya nanti di sorga. Lah kita tidak ngomong lah ini cinta nemen beb sama Rasulullah sehingga kumpul bersama Nabi di sorganya Allah, yaitu omongan lain. Secara teorinya kedudukan mereka itu di bawahnya satu tingkat. Makanya dikatakan di sini oleh Imam Ghazali, kalau Nabi mengatakan ulama itu pewarisnya para nabi, sedangkan para nabi ini kedudukan yang paling tinggi, di bawahnya berarti paling afdol. Tingkat umum yang paling afdol para ulama. Kenapa? Setelah para nabi, para rasul, baru para ulama.
Tidak ada kemuliaan yang paling tinggi kecuali menjadi pewarisnya Nabi loh Pak. Menjadi pewarisnya. Makanya ulama itu dikatakan apa? Harus memberikan contoh yang terbaik. Karena apa? Warisannya Nabi. Mosok ono warisannya Nabi ku meneng di badukan di ngarep. Tidak ada aturan Nabi. Oh tidak ada. Bahkan Nabi pernah melarang itu para sahabat untuk duduk-duduk di baduk-baduk ini. Sampai dikatakan kalau ente mau duduk di sana berikan haknya orang yang duduk di sana. Apa di antara haknya katanya Nabi? Katanya para sahabat tanya, katanya Nabi, engkau harus mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketok wong wedok ndak kudungan kayak ono kudung. Ketok wong gawe katokan cekak padahal dewasa wajib dikasih pakaian. Dan menahan diri jangan sampai melihat kepada yang diharamkan. Ada perempuan tidak pakai kudung lewat depan kita tutup mata. Itu haknya kalau mau duduk pinggir jalan. Makanya dikatakan tidak ada seseorang itu yang menjadi kedudukannya itu dia itu tidak ada yang paling tinggi para ulama. Karena para ulama ini apa? Kasaran ini loh Pak. Aku kepingin weruh Nabi ku ya apa? Ya sedang ulama itu. Paham ini? Ya apa sih Nabi? Ulama. Ente kepingin tahu para Nabi tidak? Ya apa sih? Beb, bentar Beb. Nabi ku lek bangun tidur itu ya apa Beb? Delok ulama tangi turu ya apa? Lho pewaris kok. Beb, Nabi itu kalau makan ya apa ya? Ya para ulama lihatan. Oh, ini makanya satu ancaman yang besar ini Pak. Karena tindak tanduknya seorang alim itu menjadi hujah bagi yang lainnya loh Pak. Anda berikan contoh ya, Anda berikan contoh sudah. Yang paling gampang lah, paling gampang wis tak perlu dawa-dawa. Anda ngomong, ente kalau bisa jangan ngerokok. Taib ya, Anda katakan, ente jangan ngerokok. Ada satu orang ngomong, guruku, ustadku ngerokok kok. Guruku, ustadku yang ngerokok. Kok Habib ngomong ndak oleh? Anda sampaikan, ini loh, ojo, karena gini. Imam Baijuri nyebutkan ini. Bosok kasaran nih, sampai ngontok iduku, dia akan tetap. Guruku ndak kok ngono. Guruku ngerokok tetep nih. Ini Pak bahayanya Pak. Makanya yang jadi panutan, yang jadi ulama, atau dalam lingkup yang lebih kecil orang tua, hati-hati. Anak itu bisa jadikan dalil nanti. Anak ngomong, ente nak kalau ba'dal maghrib ya datang ke masjid baca Quran nak, baca zikir. Dia ngomong, bapakku ndak bapakku lek mari maghrib ya longgo delok TV, delok liputan 6, ya kan, duduk ongkang-ongkang karo ibuku longgo bareng. Kok iso ngomong ndak? Lihat ini dalam lingkup yang kecil Pak, apalagi ulama. Hati-hati. Orang ngadu ayam, anak katakan ngadu ayam tidak boleh, haram, menyiksa. Ada satu orang ngomong tidak apa-apa ngadu ayam, dia dikenal sebagai seorang ulama misalnya, jadi hujah, jadi bukti. Nah, seorang ulama ini meskipun kedudukannya tinggi di hadapan Allah, tapi ingat itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan buat mainan. Ngerti? Ya, semoga jadi bukti yang baik untuk kita ya, perbuatan kita, amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru, memintakan ampun, lil alimi, untuk orang yang alim, ma fis samawati, apa-apa yang berada di langit-langit 7, wal ardi, dan yang berada di bumi. Ya, memintakan ampun untuk orang yang alim, yang ngerti ilmu agama, yang ngamalkan ilmu agama, siapa-siapa yang berada di langit-langit, yang berada di bumi. Ini hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sama seperti hadis sebelumnya riwayatnya. Maka dikatakan wa ayyu mansibin, maka manakah kedudukan, yazidu, yang akan menambahi, ala mansobi, atas kedudukan, man tashtaghilu, barang siapa
yang membuat sibuk al malaikatu para malaikat, as-samawati langit-langit, wal ardi malaikat bumi, bil istighfari lahu dengan permintaan ampun untuknya. Bahasa kasarnya nih, kok hebat temen ya, sampai malaikat ini menyibukkan dirinya untuk minta ampun buat dia. Kok hebat betul ini, gitu loh kasarannya Pak. Sampai malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, sampai perlu-perlunya minta ampun buat dia, memintakan ampun di hadapan Allah untuk dia. Kok hebat sekali kedudukan orang ini. Siapa dia? Al-alim, orang yang ngerti ilmu agama. Makanya orang yang ngerti ilmu agama itu Pak, kalaupun ndak boso kasarane Pak ya, boso kasarane, dia ndak minta sama Allah akan diberi. Kenapa? Malaikat jauh nol ampun. Sampai misalnya ya, dia sibuk ngajar gitu ya, ngajar, waktunya untuk ngajar sudah. Ngajar ndak ada tujuan templean, ndak ada tujuan duit, ndak ada tujuan untuk masuk partai, ndak ada tujuan untuk dunia, ngajar toh. Malaikat sibuk, ya Allah ampuni dia, ya Allah, ya Allah ampuni dia. Lah piro Pak malaikat di langit itu? Berapa malaikat yang ada di bumi ini? Minta ampun satu. Sedangkan kalau dia sudah habis dosanya karena diampuni oleh Allah karena berkat permintaan malaikat, sedangkan malaikat terus mintakan ampun sama dia, apa yang terjadi? Permintaan ampun tadi itu justru mengangkat derajatnya, diangkat. Makanya ulama itu, kalau betul-betul ulama Pak, maaf ya, sak bajingan nih itu pasti takut sama dia, ono perasaan geder-geder. Kenapa? Ini yang tiap hari malaikat doakan loh, ini yang tiap hari malaikat mintakan ampun untuk dia ini bendino. Oh makanya rugi Pak, kalau dipikir-pikir itu rugi. Apa sing buat sibuk sampean ngajar ndak iso, anak tidak mau Quran padahal dia bisa baca Quran, tidak diajari. Ini terus dibiarkan waktu berlalu. Eman sayang ente kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ribut Pak, jangan ribut. Ya Allah berikan aku rezeki yang lancar, ya Allah berikan aku ini, ya Allah berikan ini. Bagus, tidak ada masalah. Cuma dalam satu hadis dikatakan apa? Seseorang yang sibuk untuk membaca Al-Quran dan dia tidak minta, pokoknya baca Quran wis. Aku mau Quran, anak harus punya kewajiban tiap hari 1 juz, tiap hari 2 juz, bagus. Sampai tidak iso doa sama Allah, Allah akan memberikan kepada dia yang terbaik yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang minta. Sama seperti ngajar itu sama. Ojo bingung sampean. Ya apa bebyo, aku kakean ngajar sampai ndak iso moco wirid iko. Bagus sebetulnya. Sampean ngajar sama baca wirid bagus, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai gara-gara baca wirid ninggalkan ngajar. Eman. Karena ngajar ini sesuatu yang penting. Ngerti? Ndak perlu bingung wis. Aku diampuni apa ndak karo Allah yo? Aku diampuni delan 24 jam ente. Apa yang dilaksanakan? Dendi kon. Dibedak tok beb, jogo kelotok, jogo iko, jogo meracang, ya percuma dan apa-apa. Ya wes, baru kayak kelotok insyaallah. Faham ini? Wala syarafa, tidak ada kemuliaan fauqa syaraf wa ayu mansabin yazidu ala mansabin man tashtaghilu al malaikatu samawati wal ardi bil istighfar lahu fahuwa masyghulun bi nafsih. Maka dia orang alim itu masyghulun bi nafsi, menyibukkan dirinya ya, menyibukkan dengan dirinya sendiri. Si alim ini ya apa yo, aku diampuni apa ndak yo, murid teko ayo tak ajari ayo ngajar, mari selesai situk teko maneng ngajar, situk teko maneng ngajar, terus seperti itu. Ini dia sibuk dengan dirinya sendiri, tapi malaikat ingat wahum, dan mereka siapa para malaikat masyghuluna bil istighfar lahu, malaikat sibuk dengan memintakan ampun untuknya. Enak kan? Makanya aja bingung wis beb, kira-kira jari ini kan ngene ya beb, lek misale rezeki iku ndak lancar akeh-akeh istighfar. Sedangkan ngene lho beb, aku iki istighfar repot beb,
Apa kok repot? Repot ngajar terus. Oh, ndak apa-apa. Terus mengajar kon. Ente sibuk terus sama ngajar. Lo terus sing jauh istighfar mbak aku iki sapa, Beb? Malaikat. Apa buktine? Iki firman Allah ini. Hadis Nabi ini. Enak kan? Enak wis. Dadi mangkane lek dadi seorang yang ngerti ilmu agama, ojo macem-macem wis, Pak. Ojo aneh-aneh. Apa maneh mlebu partai tambah buyar sampean. Ojo wis. Wis sing ngono ae. Sampeyan biyen ndek pondok belajar apa sih? Kitab kuning, Beb. Ya kitab kuning, lanjutno. Kitab abang, terserah wis. Kitab apa-apa. Nah, iya. Enak. Dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Enak kan? Ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan. Malaikat tuh, Pak. Berapa jumlahnya malaikat? Tidak ada yang tahu. Kalau dipikir-pikir jumlahnya malaikat ini berapa? La yuhsor wa la yu'addu wa la ya'rifu illallah. Tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung dengan perhitungan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anda berikan gambaran. Ka'bah itu setiap harinya mulai diciptakan. Bahkan Ka'bah itu diciptakan, disebutkan 1000 tahun sebelum Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, sudah ada itu Ka'bah. Setiap harinya sampai nanti hari kiamat, sampai nanti tidak adanya Ka'bah ini, setiap harinya 70.000 malaikat masuk dan tidak kembali lagi, masuk. Itu sedek Ka'bah loh. Terus hujan, satu hujan dibawa satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat. Pirang malaikat sing mudun niku, Pak. Ngerti? Iya. Makanya aja bingung. Beb, omahku iki bocor kena udan. Rungo dhisik. Bentar. Omahmu iki akeh maca Qur'ane apa ndelok TV-ne apa karaoke? Ya maca Qur'ane iku Beb lek ketepaan oleh arisan malam Jumat. Untung ono arisan ya. Berarti apa kebanyakan apa? Kebanyakan anak gunakan untuk lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ojo kaget, malaikat ngamuk le. Kena udan bocor. Apa-apa lae, satu titik dibawa satu malaikat. Malaikat gregetan dijak pisan. Kon biar bocor pisan. Kapok kon jadi bocor omahmu kon ya. Paham ya? Ini berapa Pak malaikat, Pak? Ewonan, duakno. Memintakan ampun. Ini ada syarahnya di sini. Innal alima. Sesungguhnya orang alim itu lama ketika karena ada itu orang alim sababan sebab fi husulil ilmi di dalam mendapatkan ilmu alladzi bihi yang dengannya itu ilmu najatan nufus tidak ada di situ. Makanya aku ngomong lek itu kitab ojo sing elek. Lek kitab murah ndak ono, Pak. Urusan akhirat pun lek murah itu repot, Pak. Anda bacakan saja biar paham. Ya. Ketika sesungguhnya orang alim ini adalah sebab untuk mendapatkan ilmu. Paham ya? Gara-gara ada orang alim sampai ngerti ilmu agama. Ya pada gara-gara ada ustadz sampai ngerti ilmu agama, paham ngerti ilmu agama. Baik, sampai sini paham ya? Maka ini sebab najatan nufusi, selamatnya jiwa-jiwa min anwa'il muhlikat, dari bentuk-bentuk kehancuran. Paham? Wa kana sa'yuhu maqsuran ala hadza, dan ada lingkupnya para ulama itu ya cuma lingkup itu sudah. Ulama itu apa sih tujuannya? Ulama itu pokoknya ngajari orang. Ta'al, ente jangan riba ya. Kenapa? Kalau riba dihancurkan ente sama Allah. Ta'al, ente yang masih muda, ente jangan zina. Perempuan, tutup auratmu. Kalau enggak, kamu dihancurkan oleh Allah, kena azabnya Allah. Itu tok lingkupnya ulama. Faham? Sampai sini paham enggak? Wakanat, dan ada apa? Najatul ibadi, selamatnya para hamba-hambanya Allah itu ala yadih, tergantung dari ini ulama. Garis bawah ini ya, tak ulangi lagi. Wakanat, dan ada najatul ibadi, keselamatan itu hamba-hambanya Allah ala yadih, bergantung sama dia para ulama. Artinya apa? Kalau ulama ini bagus, bagus umat. Kalau ulama ini kedunyan, kedunyan umat. Kalau ulama ini maksiat sama Allah, maksiat umat.
Faham? Taib. Jauzi min jinsi ilmihi, ini sebagai bentuk manisnya dari bentuk amalihi, min amalihi, dari amalnya. Wa ja'ala, dan menjadi man fis samawati, barang siapa yang berada di langit-langitnya Allah, wal ardi, dan di bumi, sa'ian, berjalan, fi najatihi, dari keselamatan, dalam keselamatannya, min asbabil halaki, dari sebab-sebab kehancuran, bistighfarihim, dengan pengampunan mereka. Jadi gini, sebagaimana para ulama ini menjadi juru selamat di dunia agar manusia tidak hancur, agar manusia tidak terkena azab Allah dengan ilmunya, malaikat pun menyibukkan dirinya agar tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Permintaan ampun. Diminta ampun. Malaikat ngomong, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Kalau orang ini sering mendapatkan pengampunan dari Allah, hilang, tidak ada adab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham? Ngerti apa ini? Sebagaimana para ulama menjadikan manusia agar selamat, jangan terkena adab Allah, dengan apa? Dengan ilmunya. Malaikat pun menjadikan ini umat selamat dengan apa? Dengan istighfar, permintaan ampun, podo, sama. Faham ini? Itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal hikmata, sesungguhnya hikmah, tazidus syarifa syarofan, akan menambahi kemuliaannya. Hikmah ini apa sih? Anak kemarin baca di kitab gini Pak, ada hadis Nabi, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Di situ dasarnya gini, jalisul kubara, kumpullah kamu dengan orang-orang yang besar. Maksudnya apa? Kibarus sin au kibarul qadr indallah. Duduklah kamu dengan orang-orang yang tua. Kenapa dikatakan orang tua? Orang tua ini sudah banyak pengalaman. Asalkan tidak nyeleneh loh ya. Bukan tua-tua keladi. Makin tua makin jadi apa? Jadi setan. Iya. Itu yang pertama. Jalisul kubara wasailul ulama, katanya Nabi. Tanyalah kamu kepada para ulama. Siapa ulama ini? Al-arifuna bil halali wal haram. Ulama itu yang tahu tentang halal haram. Dano teh bengaling-aling. Lek haram ya haram, wassalam. Riba hukum apa? Haram. Diundang dek bank iki, pidato. Banknya ini nganakno duit, ndak gawe kabeh. Makanya dua anak akeh. Diundang. Ya apa? Tanya masalah riba, langsung jawab haram. Tidak perlu ngomong, oh jangan, bisa melukai hatinya ini. Oh ndak. Wasailul ulama, ulama manhum ulama al-arifuna bil halali wal haram, yang tahu halal sama haram. Titik. Ndak itu dawa wis. Ngerti? Kadang-kadang kita mikir Pak, jangan, nanti bisa melukai hati manusia yang lain. Loh, ente mikirno melukai hati manusia yang lain. Lah ente ndak mikirkan lukanya hatinya Rasulullah. Ndak ingat bahwasanya Allah itu murka sama dia. Itu ulama Pak namanya. Terus jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Khalid al hukama, artinya engkau ini terus sama dia, sama hukama. Apa hukama ini? Ahlul hikmah. Siapa itu ahlul hikmah? Al-amiluna al-alimuna alladzi yaliku bihi. Mereka yang mengetahui, yang melaksanakan al-amiluna, mereka yang melaksanakan bima yaliku bihi, dengan apa-apa yang pantas untuknya. Kalau bisa kita artikan secara gampangannya, orang yang arif bijaksana itu hukama. Tapi dalam tafsir yang lain bisa dikatakan hikmah itu juga ilim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah mengatakan, wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, maka benar-benar dia diberikan kebaikan yang banyak. Apa di sini hikmah?
al-ilm. Tapi dalam makna yang lain, dalam hadis tadi itu makna wa khalitul hukama, kumpullah kamu dengan ahli-ahli hikmah, yaitu orang al-amiluna bima yaliku bihi, yang mereka melaksanakan dengan apa-apa yang pantas untuk dia dalam satu urusan. Ini innal hikmata, sesungguhnya hikmah, kemuliaan, ini kebijaksanaan, tazidus syarifa syarofan, akan menambahi satu kemuliaan tambah mulia. Loh, itu bukan berarti menang tok, Pak. Ada yang di situ mabuk, ngombe khamr, itu harus hikmah. Ya apa? Jangan dimarahi, biarkan dia. Loh, bukan hikmah, ini bongol jenenge. Apa kalau datangi diantemi? Ya jangan. Ini bukan proses. Kita punya kok, ada RT, ada RW, T, W. Iki apa iki? Anak beliatan ini. Ini beliatan memancing orang untuk berbuat maksiat sama Allah. Lalu RT, RW ini pisan meneng. Anak polisi. Apa slogannya? Slogannya polisi apa? Teman kita, wah. Sahabat rakyat. Ya mandaro sahabat rakyat temenan. Ngomong sama polisi, iki ana sing mabuk. Ndak ono ya, bismillah, Pak. Ojo mabuk iki kene ya, tolong. Ate apa kon? Loh, iki golek songot metu ya ngene. Nah, itu bukan berarti itu tidak punya hikmah ente. Enggak boleh. Rahmatan lil alamin. Bongol kon iki. Penempatan lihat di mana rahmatan lil alamin itu. Ini kalimatu batil. Kalimatu haqqin yuriduhal batil. Kalimatnya bener, cuma keliru penempatannya. Ngerti? Orang yang punya hikmah bisa diartikan di sini juga yang punya ilmu, yang mulia tambah mulia. Seorang keturunan Rasulullah punya ilmu tambah mulia. Seorang yang keturunannya kiai punya ilmu tambah mulia. Itu. Wa tarfa'ul mamluka hatta yajrisa majarisal muluki, dan akan terangkat pada kedudukan para raja-raja sehingga duduk berbarengan dengan seorang pemimpin sekalipun. Ya, iki pemimpin di dunia. Kalau ulama itu pemimpinnya akhirat, dunia akhirat itu pemimpin itu. Ya, Sayyidina Syekh Abu Bakar misalnya mengatakan apa? Kalau engkau ingin tahu seorang raja dunia akhirat, mereka orang-orang pilihannya Allah, orang-orang yang mengerti ilmu agama, itu pemimpin dunia akhirat. Tapi kalau pemimpin dunia itu belum tentu. Kalau semisal Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, 4 tahun 2 kali mandi junub. Petang tahun. Ada enggak gitu? Mbo takokno. Ono apa ndak? Ya, orang yang punya ilmu semakin diangkat derajatnya. Ya, keturunan Rasulullah semakin diangkat. Orang yang punya kedudukan yang tinggi tambah diangkat kedudukannya karena punya ilmu. Dan yang punya ilmu jebles. Abu Lahab pamannya Rasulullah. Iya apa enggak? Paman Rasulullah. Darahnya itu sebetulnya mulia, cuma jauh dari Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka. Ya. Wa qad nabbaha bihadza, dan benar-benar telah memberikan peringatan dengan ini ala thamratihi fid dunya, atas buahnya itu ilmu di dunia. Buahnya di dunia kayak ngono sian. Buahnya orang punya ilmu di dunia masih seperti itu. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas kata kenapa? Duliltu taliban wa iztu matluban. Aku ketika nyari ilmu ini hina. Ya apa? Ya wis meneng. Datang besok ngaji, datang. Awas kalau sakit-sakit sedikit tidak datang ya. Panas-panas teko. Ndak apal toto. Toto ndak kuat tangani penjalin. Iya. Lah ono Kak Seto ndak oleh iki ya. Pelanggaran anak. Setoe kebuk pisan cedir. Ya. Lek ana sing ngomong Habib Umar ndak tepak, gawe penjalin kok Pak Seto ngamuk. Teluken Kak Seto tak gebuk pisan ya aku. Dulil tuh aku ini hina ketika nyari ilmu hina ini. Mangan jenenge pondok, Pak.
mosok ono di pondok mangan gule ya kemudian iwak AC dah ono ya di pondok wis ngono ala divi sak onoke wis kadang-kadang mie instan sing wis kadaluarsa dipangan mek bondo bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim dipangan ndak popo kok enak di pondok itu wis ngono. Tapi ingat wa iztu matluban, tapi ketika aku punya ilmu dinteni wong mulyana dijak pendapat sama orang, ya apa ya pendapatnya gini-gini ya apa ya itu ngerti ya. Ada orang alim mau datang ke kita siap-siap dhisik ya bener. Seperti kemarin itu ayat teko wong alim, hai Muhammad Rizik alim ndak? Ono sing ngomong goblok, ayo ngomong alim itu siap-siap dhisik. Ono sing sedina ndak turu sampean gawe tero omah diberseni iko iki sampai urusan petik tak ngalih ngelih petik ngalih ono wong alim teko lihat lek sing teko blendesi ya sing teko bajingan misalnya nopo kumpul ambek petik ngono ya ngerti. Wa iztu matluban, tapi aku ketika punya ilmu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mulyana ditunggu orang iya. Wa ma'lumun, dan diketahui annal akhirata, sesungguhnya akhirat khairun wa abqa. Kalau kamu tahu di dunia kamu baik, kamu mendapatkan kemuliaan gara-gara ilmu, di akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, kekal di akhirat ya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang berilmu, amin ya rabbal alamin.